Baik, saudara pemantik yang saya hormati pada sore hari ini. Saya langsung kepada metodologis saja ya. Langsung to the point, metodologis. Enggak usah, karena menurut saya kunci dari gagasan ini berangkat dari akar metodologis. Dan yang membedakan antara pengilmuan Islam dengan islamisasi ilmu itu juga berangkat dari secara metodologis. Makanya saya lebih menekankan pada aspek metodologisnya. Ada dua model yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo dalam metodologis pengilmuan Islam. Yang pertama integralisasi dan yang kedua objektifikasi. Yang pertama integralisasi. Nah, integralisasi ini adalah proses merelevansikan, betul tidak? Sebelumnya saya ingin memastikan, betul tidak? Merelevansikan antara temuan pemikiran manusia dengan wahyu, gitu ya, Al-Quran atau lain sebagainya gitu. Nah, yang saya sebenarnya sepakat-sepakat saja, tapi ada suatu hal yang saya khawatirkan terkait proses seperti ini. Oke, mungkin dari secara redaksi di situ bagus. Ada istilah mengupayakan untuk menggabungkan, merekonsiliasi antara temuan manusia dengan wahyu Allah dan sebagainya. Tapi berangkat lagi dengan gerak dengan sejarah pemikiran Indonesia itu sendiri. Nah, negara Indonesia itu adalah salah satu negara bekas kolonial, negara postkolonial. Yang saya khawatirkan proses integralisasi ini berangkat dari semangat postkolonial, dalam artian oke, secara redaksional itu adalah bagus, tapi secara dibalik itu semua ada upaya untuk melegitimasi aspek-aspek keislaman daripada temuan-temuan manusia itu sendiri, dan ujung-ujungnya saya khawatir juga larinya ke islamisasi sains. Saya cuma khawatir di situ karena Indonesia berangkat dari sebuah negara postkolonial gitu. Negara postkolonial itu adalah negara di mana kita melakukan perlawanan, pertentangan terhadap dominasi hegemoni barat. Gitu. Nah, dan saya tanyakan juga terkait objektifikasi. Nah, objektifikasi ini objektifikasi ataupun yang pertama tadi integralisasi. Nah, ini bagaimana kita bisa oke, mungkin yang pertama aja dulu ya. Soalnya masih belum matang ini yang kedua ini. Saya pastikan dulu karena agak rame. Jadi yang sampean tanyakan itu tentang apakah ya, Pak? Kan Indonesia sebagai negara postkolonial. Terus dan memiliki kecenderungan untuk melawan dominasi. Terus pertanyaannya, sebenarnya bukan pertanyaan yang saya khawatirkan, kan saya bilang itu. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita membalas persoalan kolonial yang selama ini membekas dalam pikiran kita. Itu adalah tipikal-tipikal negara postkolonial. Jadi sebenarnya kalau melihat dari kegelisahan ini, kalau di sini di buku ini, Kak Fakih juga punya ya bukunya ya, punya buku ini. Dasar dari kritik metodologi pengilmuan Islam dari Prof. Kunto Wijoyo ini bukan berdasarkan pada kondisi postkolonialisme, tapi postmodernisme. Ini ada di halaman 59, Kak. Di sini ada. Di sini Kunto Wijoyo itu anggaplah memanfaatkan transisi ZJS modernisme menuju postmodernisme. Bagaimana dalam halaman yang berapa tadi? Saya lupa, tadi ada di depan. Bagaimana ilmu pengetahuan modern yang bersifat sekular sekarang harusnya dalam kondisi yang bersifat pasca modernisme, bahasanya di sini, atau postmodernisme, harus mendapatkan kritikan ulang. Karena bagaimana ilmu pengetahuan modern itu, ibaratnya kalau kita pakai suatu pendekatan usul fikih, maqasid syariah, itu lebih banyak bersifat negatifnya karena lepas dari kontrol moral, karena sangat-sangat berbau kepentingan. Makanya harus mendapatkan kritikan di masa postmodernisme ini.
Makanya di sini pada gambar 3 paradigma Islam, ilmu barat modern dan ilmu Islam dalam kurung langsung dikategorikan bahwa ini adalah hal-hal yang bersifat pasca modernisme. Kritikan pasca kaum postmodernisme Islam, bisa dikatakan seperti itu mungkin ya. Cuma mungkin karena memang Kunto Wijoyo ini bukan seorang postmodernis, tapi orang yang memanfaatkan bagaimana pergeseran dari zeitgeist modernisme menuju pasca modernisme. Dia mengatakan bahwa akal, anggaplah masa akal, masa humanisme dan diferensiasi yang sekularistik ini sudah final. Ini sudah harusnya dipensiunkan, harusnya mendapatkan kritikan. Nah, kita sebagai sarjana muslim di sini melakukan salah satu kritikan dengan menggunakan ini. Kesempatan yang diadakan dalam pasca modernisme ini. Dengan bagaimana kita meletakkan wahyu dan akal, dan humanisme itu juga berdasarkan pada teosentrisme, sehingga menghasilkan hal-hal yang bersifat diferensiasi dan menimbulkan ilmu yang bersifat integralistik. Ini sebenarnya apakah saya golongkan sebagai usulan saja, karena kalau ini tidak mendapatkan respon dari dialektika pemikir yang bersifat dunia, pemikir muslim khususnya, bahkan pemikir Islam Timur Tengah, masih belum ada yang membahas ini. Apakah itu sebuah karena memang ketidaksampaian mereka terhadap konsepsi yang secara yang sangat fundamental terkait dengan konstruk ilmu pengetahuan, yang dengan pergeseran zeitgeist dari modern ke pasca modern ini yang dimanfaatkan oleh Kunto Wijoyo ini menjadi sangat benar. Mungkin menjadi suatu usulan, suatu hal-hal yang bersifat trial and error. Karena melihat bagaimana konstruksi ilmu pengetahuan modern, Kunto Wijoyo nilai error. Karena hal itu yang menyebabkan adanya pengembangan ilmu nuklir, meledaknya Hiroshima dan Nagasaki, hal-hal yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan yang sangat tidak moralis. Bagaimana ketimpangan ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Ini kritik sebenarnya, Kak. Ini kritik yang sangat konseptual, yang kritik yang ingin Kunto Wijoyo hadirkan sebagai, siapa tahu kritik ini juga bisa menjadi solusi. Jadi apakah ini karena dengan kaitannya dengan Indonesia sebagai negara postkolonialis, negara yang postkolonialisme, sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung menurut saya sih. Karena memang tidak ada disinggung ini, tapi menurut saya tidak ada hubungan secara langsung, karena memang hal ini bukan untuk meruntuhkan dominasi. Bahkan Kunto Wijoyo di sini mengatakan bahwa sebenarnya ini justru sebagai murid yang baik. Murid yang baik itu bukan murid yang nunduk-nunduk aja, tapi murid yang melakukan penyempurnaan, kritik yang membangun terhadap eksistensi ajaran yang sudah dia pelajari sebelumnya. Jadi karena Kunto Wijoyo melihat dalam ilmu pengetahuan modern ada sesuatu yang tidak bisa terpenuhi dalam bidang hal yang bersifat moral, dia melakukan kritik di sini. Jadi bukan masalah dominasi, peruntuhan dan lain sebagainya. Lebih lagi kalau kita menyadari bahwa ada suatu konsepsi, kalau kemarin kita sudah belajar tentang industrialisasi budaya dari Adorno. Ini ada industrialisasi ilmu pengetahuan. Nah, itulah yang menjadi basis kritik yang dilakukan oleh saintis Marxis. Bagi Kunto Wijoyo, posisi pengilmuan Islam itu sama dengan saintis Marxis. Bagaimana mereka melakukan kajian-kajian yang bersifat skeptis terhadap ilmu pengetahuan modern, yang mereka suuzoni berada di bawah pengaruh erat ilmuwan-ilmuwan kapitalis, yang kemajuan-kemajuan yang dikonsepsikan di dalamnya hanya berada pada takaran kepentingan kapitalisme kaum burjuis. Di bukunya ini juga Kunto Wijoyo sempat menyinggung bahwasanya dengan metode integralisasi, di situ nanti akan menghindari kita dari upaya agar menjadikan pengilmuan Islam ini tidak mengucilkan dua aspek. Yang pertama itu adalah Tuhan, dan yang kedua itu manusia. Nah, ini salah satu indikator kebenarannya dalam
metodologi integralistik dalam pengilmuan Islam. Nah, namun yang saya ingin bertanyakan, bagaimana kita menguji itu semua, bahwasanya konsep ini atau gagasan ini tidak secara langsung ataupun indirectly mengucilkan Tuhan atau manusia itu sendiri. Bagaimana kita mengujinya? Oke, jadi yang menjadi dasar, kembali kepada dasar, bagaimana konsepsi pengilmuan Islam itu dikonsepsikan oleh seorang Kunto Wijoyo itu berdasarkan kepada surat Al-Baqarah ayat 209, surat Maryam ayat 56, dan surat Al-Imran ayat 103. Nah, ini semuanya kepentingan yang terlalu subjektivis umat Islam sebenarnya. Subjektivis umat Islam yang tuntutannya menjadi Islam yang kafah. Sehingga Islam yang kafah itu adalah Islam yang tidak sekularis. Dan salah satu sekularisme yang tumbuh subur yang merasuki umat Islam itu adalah sekularisme dalam ilmu pengetahuan. Dan yang ini menjadi basis kritik dari Kunto Wijoyo terhadap asketisme juga, sufisme dan sekularisme. Kritik Kunto Wijoyo yang menjadi dasar itu terhadap sufisme dan sekularisme. Sekularisme. Karena sufisme ini terlalu ketuhan-tuhanan ya. Dalam pemosisiannya manusia sebagai khalifah di bumi, sufisme ini terlalu ketuhan-tuhanan. Mereka menekan eksistensi kemanusiaan mereka demi mencapai Tuhan bagi mereka, demi melakukan persatuan wujud baik secara sifat maupun wujud. Begitu juga sekularisme. Ini peniadaan Tuhan, terlalu kemanusiaan. Sehingga ini yang menjadi basis dasar bagaimana ilmu integralistik itu merupakan integrasi antara wahyu, menempatkan peran Tuhan dan menempatkan peran manusia dalam posisi yang ideal. Ini yang menjadi basis dasar bagaimana pengilmuan Islam. Terus bagaimana ini menguji ya kebenaran. Sebenarnya pengilmuan Islam itu tidak seperti pengilmuan pengilmuan yang mungkin kita pahami secara langsung ya. Karena kadang kita untuk memahami pengujian keilmuan itu kan kayak ilmu alam. Bagaimana kita menguji ilmu alam sesuai dengan ilmu Islam itu tidak bisa. Karena bagi Kunto Wijoyo pengilmuan Islam ini bukan pengilmuan yang sifatnya mandiri. Maksudnya kan di sini ada mengintegrasikan ilmu Tuhan dan ilmu manusia. Ilmu manusia itu adalah konstruk ilmu yang sudah kita temukan sekarang. Konstruk ilmu barat yang sudah paten sekarang, yang memang benar-benar objektif dan free value misalnya. Itu ilmu manusia. Jadi pengilmuan Islam menjadi ilmu yang integralistik. Itu bukan ilmu mengejawantahkan ilmu yang sudah paten itu. Bukan. Akan tetapi mengintegrasikan bagaimana ilmu pengetahuan yang sudah paten tadi. Ilmu pengetahuan manusia. Kan gini, ketimpangan yang hadir menurut Kunto Wijoyo dalam analisisnya terhadap pengilmuan barat yang terlalu sekularis, ini itu menghilangkan peran-peran Tuhan misalnya. Kalau kita melihat kepada seorang Isaac Newton sebagai bapak fisika ya, orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 2, itu tidak sekularis. Bagaimana kita orang-orang yang setelahnya sebagai penganut fisika Newtonian tiba-tiba merasuki ajaran-ajaran fisika itu secara sekularis. Bahkan Isaac Newton dia berpendapat dengan ilmu-ilmu pengetahuan kita dapat tahu bahwa alam ini bergerak gini. Tapi ilmu pengetahuan sama sekali tidak bisa menjawab siapa yang pertama kali menggerakkan alam ini. Ada aspek-aspek, dia ada pengakuan bahwa ilmu pengetahuan tidak semena-mena dapat mewadahi. Ada tangan yang tidak sampai untuk merengkuh batas-batas tertentu. Dan kalau kita kembali kepada basis fisika sekarang, ada namanya fisika kuantum. Fisika kuantum itu adalah fisika yang sudah mendekati metafisika.
Dulu atom tidak masuk akal ke kita. Atom merupakan hal-hal yang bersifat metafisik. Sekarang atom hal-hal yang fisika. Pada kita berlama-lama dengan atom sebagai hal-hal yang sebagai materi fisik. Sampai pada penemuan baru lagi ada kuak. Yang kita akui sebagai materi-materi fisik. Dan ada lagi yang lebih kecil dari kuak, saya nggak tahu, lupa namanya. Dan kita akui sebagai materi fisik. Dan kita himpun itu sebagai namanya fisika kuantum. Dari saking kecilnya, dari saking rasionalisasi kita mungkin tidak pernah sampai sebelumnya. Nah, bagaimana letak pengujian tadi sebenarnya bukan. Oh ya. Oke, jadi itulah karena kami sudah buka bersama, sudah makan. Karena memang pembahasan dari pengilmuan Islam ini penuh polemik. Salah satu polemik yang disampaikan oleh Prof. Fakih dari tadi itu bagaimana menguji hasil dari pengilmuan Islam itu sendiri. Nah, itu yang salah satu dari beberapa macam pertanyaan yang sering ditimbulkan akibat dari skeptisisme juga. Apalagi kalau kita melihat dari Cek. Ini juga ya ilmu, yang tadi itu ya. Iya. Saya sedikit menjelaskan. Kenapa kok saya bilang jangan-jangan saya khawatir itu berangkat dari semangat negara postkolonial. Soalnya saya melihat beberapa redaksi yang ada di buku ini, Kunto Wijoyo itu berangkat dari emosional yang sangat negatif. Dalam artian ada beberapa istilah yang sini lebih mengecam, bukan lebih bersifat ingin mendamaikan ilmu-ilmu sekuler. Seperti halnya tentu kita sangat kecewa. Nah, itu istilah-istilah seperti itu makanya saya menganggap istilah seperti itu kayak semacam ini apakah ada indikasi untuk membalas dendam, apakah ingin mengobarkan api semangat masyarakat negara-negara postkolonial atau gimana ini. Makanya tadi itu. Sebenarnya respon ilmiah kalau tidak dilandasi oleh sikap emosional yang ilmiah juga mustahil sih. Kayak apakah kita akan benar-benar berpikir secara radikal terhadap sesuatu yang tidak mengusik hati kita gitu ya. Jadi hati dulu. Makanya dari tadi yang menjadi problem utama adalah mode of talk tadi. Mode of talk sama mode inquire tadi. Yang pada akhirnya konsepnya tadi menjadikan mode of knowledge. Nah, jadi pengilmuan Islam kritik utamanya itu ada di sini, ada di sumber dan hasil. Jadi pengilmuan Islam tidak mempermasalahkan ilmu yang dihasilkan dari manusia. Terus apakah validasi dari syarat-syarat pengilmuan yang sudah ada pada diri manusia itu masih dipertanyakan enggak? Tapi bagaimana hilir dan hulu dan hilir yang digunakan dan yang dihasilkan dengan sejarah-sejarah yang berbeda dan dengan proses inferensi yang berbeda. Apakah kita akan memaksakan hal yang sama seperti gitu? Jadi makanya masalah tentang penguji cobaan tadi, biasanya bagaimana kita dapat memvalidasi ya? Nah, sebenarnya ada satu kecondongan dalam Kunto Wijoyo di bukunya itu, bahwa pengilmuan Islam sebenarnya ada tiga. Di Al-Quran, dalam paradigma Al-Quran itu ada tiga, sebenarnya dua. Dalam pengilmuan Islam Kunto Wijoyo menambahkan satu. Ada kauniyah, ada kauliyah ya. Kauliyah. Anggap kauliyah ini hal-hal yang bersifat metafisik kalau di sana, tentang akhirat, tentang malaikat. Ada kauniyah. Kauniyah ini hal-hal yang bisa fisik. Nah, kauliyah ini apa-apa yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo adalah ilmu pengetahuan yang langsung dikasih tahu sama Tuhan. Ilmu pengetahuan yang nggak kita miliki, ilmu pengetahuan yang terlepas dari dua indera kita, yaitu realisme dan empirisme. Nah, realisme dan empirisme kita temukan di ilmu-ilmu kauniyah. Validasi yang kita bangun dalam konstruk pemikiran ilmu pengetahuan modern ada di sini. Nah, cuma yang bagi Kunto Wijoyo itu termasuk egoistik
orang-orang yang menemukan ini dijadikan sebagai pendapat satu-satunya, sudah final dan sudah tidak bisa terelakkan lagi. Ilmu pengetahuan modern adalah ilmu yang anti kritik, ya enggak, Mbak? Bahkan sampai dari egoisme itu, seorang Stephen Hawking mengatakan ilmu pengetahuan sudah tidak membutuhkan filsafat. Seorang ahli filsafat tidak semerta-merta akan menerima hal tersebut. Apalagi orang yang menyadari bahwa konsepsi-konsepsi konstruk ilmu pengetahuan modern semuanya bersumber dari filsafat. Nah, makanya ilmu pengetahuan yang anti kritik ini, ilmu pengetahuan yang egoistik ini yang menjadi fokus kritikan. Dan yang terakhir, tambahan dari Kunto Wijoyo itu ada nafsiyah, humaniora, sebagai basis ilmu yang dimiliki oleh Kunto Wijoyo. Sama seperti ini. Yang menjadi sesuatu yang kita sering melihat bahwa dalam Al-Qur'an ternyata 80% apa-apa yang terkandung dalam Al-Qur'an semuanya benar. 80% benar, terbukti. 80% terbukti. Terbukti ilmiah. Dan 20%-nya belum terbukti, bukan tidak terbukti. Belum terbukti. Belum terbukti. Nah, salah satunya bagaimana dalam Al-Qur'an ada ayat yang menjelaskan ada sungai di bawah laut. Bagaimana ilmu-ilmu modern dapat mengkaji? Ilmu modern meletakkan realisme dan empirisme sebagai dasar premis. Sehingga mereka tidak akan memulai suatu bentuk pemikiran, abstraksi, konsepsi, mengurutkan klasifikasi dan semua kegiatan keilmuan saat mereka tidak menemukan gejala-gejala empiris. Dalam Al-Qur'an ada itu. Ada wahyu. Makanya salah satu kebenaran yang diakui dalam pengilmuan Islam disampaikan oleh Prof. Kunto Wijoyo itu adalah kebenaran wahyu. Wahyu memiliki keabsahan data untuk diakui sebagai sumber kebenaran. Diakui sebagai premis yang dapat diuji. Yang dapat divalidasikan. Salah satu contohnya adalah sungai yang ditemukan di tahun 2012 lalu kalau nggak salah ya. Soalnya koran itu saya baca waktu saya ada di pesantren. Sungai yang ditemukan di bawah laut. Siapa yang memikirkan ini? Karena basis keilmuan barat tidak memiliki premis. Tidak bisa menjadikan postulat. Tapi setelah ketemu, mereka langsung, oh iya valid. Akhirnya orang yang itu masuk Islam ya, yang menemukan itu masuk Islam. Tapi itu konteks lain. Bukan masalah konteks keilmuan. Akhirnya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dalam penentuan premis-premis kita ada suatu batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan yang awal mulanya kita tidak bisa analisis sedikit pun. Bahkan kalau kita kayak validasi tentang ini kelahiran. Terus ada lagi tentang itu pengawetan mayat Fir'aun. Ini menemukan itu fakta-fakta itu juga masuk Islam. Ada sebuah kesadaran bahwa wahyu tadi ternyata sudah menjadi premis yang kita kesampingkan karena ada suatu sinisme keagamaan. Ingat, ilmu pengetahuan barat itu bukan ilmu yang skeptis terhadap agama, tapi ilmu yang sinis terhadap agama. Beda. Skeptisisme dengan sinisme kan beda. Makanya kemarinnya saya sholat Jumat ada ceramah. Salah satu ceramah itu mengisi tentang 3 hal yang paling dibenci Allah. 3 hal. Salah satunya adalah orang yang kasratus soal, orang yang banyak tanya. Banyak tanya dibenci Allah. Kan saya sebagai orang-orang yang tidak polos, saya bertanya juga kan. Langsung dibenci masa saya itu sama Allah. Kan enggak kan ya? Saya tanya. Terus ada percontohan-percontohan yang disampaikan bahwa bagaimana orang-orang Yahudi menolak itu, bertanya-tanya. Anggaplah kalau pakai konsepsi punyanya siapa? Jan Cukers apa itu? Sujiwo Tejo. Orang kalau ditanya kenapa sampai pada titik nggak bisa jawab kan. Nah, kenapa itu yang dimaksudkan kasratus soal. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai bentuk sinisme, bukan skeptisisme. Skeptis kita nggak langsung percaya. Tapi kita butuh validasi. Bagaimana sampean mempertanggungjawabkan pernyataan, kesimpulan, konsepsi-konsepsi yang sampean hadirkan. Skeptis ya,
Kita mau menguji apakah sampean itu benar serius. Sama kayak Mbak Winda. Nah, ada yang datang lamar. Skeptis dong. Kalau yang ganteng, kalau yang jelek sinis. Ya gitu kan ya. Misalnya gitu. Contohnya itu. Iya percontohan, Mbak. Jadi yang menjadi kritik mendasar itu bagaimana basis keilmuan barat, konstruksi keilmuan yang berdiri di atas sinisme keagamaan. Sehingga salah satu kejamitan kita bagaimana menafsirkan tadi Yukrihu itu tentang pertanyaan-pertanyaan itu harusnya dia jelas kan. Khotib itu menjelaskan bahwa yang dimasuk kasratus soal itu adalah pertanyaan-pertanyaan sinisme. Pertanyaan-pertanyaan sinisme, bukan pertanyaan-pertanyaan skeptis. Skeptisisme dalam Islam dianjurkan. Nah, makanya kebenaran wahyu itu dalam pengilmuan Islam harus diberikan tempat yang sama sebagai bentuk kekosongan empirisme dan realisme dalam meletakkan premis-premis awal. Banyak kan? Kita banyak sesuatu hal yang tidak bisa kita tentukan premisnya dan itu bisa terungkap 200-300 tahun yang akan datang dan lain sebagainya. Termasuk hal-hal yang bersifat mistis. Hal-hal yang bersifat mistis dengan adanya fisika kuantum, tiba-tiba ranah-ranah yang tidak rasional sebelumnya jadi rasional. Dengan konsepsi-konsepsi filsafat yang mengatakan bahwa sebenarnya dunia ini seperti Lego. Materi-materi yang ada pada kita dapat berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya, tiba-tiba rasional. Tiba-tiba rasional. Tiba-tiba rasional. Dan tidak ada yang mengkonstruk itu. Ya, masalahnya kita sebagai umat muslim yang menjadi kritik dan kekecewaan Kunto Wijoyo, sebenarnya Kunto Wijoyo sebenarnya lebih ke autokritik sih kalau menurut saya, Kak. Karena memang di sana Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa dia pengilmuan Islam ini bukan sebagai suatu bentuk ketidakdewasaan kita dan benar-benar mau melepaskan apa yang sudah kita temui. Nah, sehingga di dalam 3 bidang ini nih, kauniyah ini yang selama ini terbentuk dari ilmu pengetahuan manusia yang ada dalam diferensiasi itu, bagaimana meletakkan pengetahuan Allah, pengetahuan wahyu, dan pengetahuan manusia yang terkonstruk secara rapi pada saat ini sama-sama diberikan peran yang sama besar. Artinya tidak ada sinisme. Apalagi peletakan ini penolakan wahyu sebagai premis dasar suatu kebenaran yang mampu dan layak untuk mendapatkan pengujian, itu semuanya diakibatkan karena sinisme keagamaan sejarah yang dilakukan umat-umat non-muslim sebagai bentuk satuan dasar politik kekelaan gereja pada saat itu di barat sana. Nah, Kunto Wijoyo menambahkan satu di sini namanya humaniora. Dalam humaniora, dalam Al-Quran itu Mbak, Isuzu ya. Kunto Wijoyo di bukunya itu mengutip Isuzu. Yes, Tuxiko Isuzu. Nah itu salah satu yang paling penting di sana dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang sejarah, konsep-konsep. Nah, menurut Kunto Wijoyo yang membuat saya bertanya kepada Mbak Winda tadi, apakah teks itu berkaitan erat dengan konteks? Iya. Semua orang menjawab iya, tapi tidak. Setelah baca punya Kunto Wijoyo, karena ada pendapat mandiri dari beliau yang oh iya, gitu isinya. Bikin orang tuh oh iya. Ternyata apakah teks itu berkaitan dengan konteks? Iya dalam artian apa? Iya makrosiklosinasi budaya. Semuanya kan ada makro mikro. Iya, kalau sebenarnya bagi Kunto Wijoyo dalam ilmu humaniora di sana banyak macam-macam. Ada pelajaran tiran, bagaimana konsepsi Nabi Musa dengan Firaun. Itu politik tirani. Banyak itu saya lupa di sana. Ada banyak contoh-contoh orang-orang yang berjuang dalam keadaan bagi kaum-kaum mustad'afin. Terus dalam artian dalam konsepsi-konsepsi sejarah yang ada dalam Al-Qur'an itu mencakup grand teori tertentu. Sehingga grand teori tadi bisa kita ilmukan sebagai konsepsi-konsepsi dasar ilmu-ilmu sosial. Itu intinya. Dalam humaniora ada nafsiyah di situ bagi Kunto Wijoyo. Sebenarnya Kunto Wijoyo bagi saya setelah saya melihat di sini, baca di sana,
Kuntowijoyo itu condong kepada ini humaniora. Mungkin karena memang seorang Kuntowijoyo adalah ahli sosiolog. Jadi bentuk dari pengilmuan Islam. Iya, Kuntowijoyo jurusan sosiologi Islam ya Mas. Nah, makanya grand teori tadi yang sebenarnya harus bisa kita serap sebagai premis awal dari ilmu. Banyak Kak, yang salah satu tentang tiran, ortokrasi dan lain sebagainya. Iya, silakan pertanyaan. Saya ingin sebagai sarjana muslim ya. Enggak, besar ini udah. Enggak, ini biar diskusi. Ini kan saya sebagai sarjana muslim. Saya mau menjauh dari tujuan antara kebenaran dan pengetahuan dan kemajuan tadi. Apa namanya? Islam pengilmuan Islam ya. Ilmu itu memang perlu dipertanyakan kayak gitu kan. Kalau bicara Islam penuh tafsir nanti. Kita kan tujuan tafsir itu apa, Pak? Apa untuk mencari kebenaran atau untuk pengetahuan? Mencari makna ya. Berarti mencari makna, tujuan makna itu apa itu kan? Nah, pertanyaan saya kayak gini dari Kuntowijoyo. Ada hal yang bahaya ketika kemudian Islam itu diilmukan. Nah, makanya PAI saja itu pakai istilah pendidikan, itu pada proses gitu. Iya, pendidikan. PAI itu kan pendidikan agama Islam. Islam itu bukan ilmu. Anda bahas caranya apa? Berangkat dari di luar dari konteks sir misal. Kalau sir masih mending apa namanya? Tujuannya mencari makna, walaupun tujuan mencari makna apa untuk kebenaran atau kemajuan tidak tahu saya. Tapi kalau ilmu itu tujuannya itu mengubah. Memang kan ilmu kan selalu berubah. Terus diubah, di otak-atik kayak gitu. Namanya juga ilmu. Lah, pandangan dalam tip. Iya, tujuannya kan untuk mencari kebenaran. Prosesnya kan perubahan. Nah, makanya ketika Islam itu sebagai ilmu, itu justru apa namanya Islam sendiri itu terbentur. Bukan masalah ada dari dulunya, Mas. Persoalannya kayak gini, misal ngomongin wahyu ya, wahyu. Alif lam mim misalnya. Alif lam mim itu kan kalau bicara tafsir itu kan hanya mencari makna. Tapi kalau untuk mencari kebenaran, jangan-jangan nanti alif lam mim dirubah jadi alam semua kan. Demi mendekati pada konteks misal kayak gitu ya. Maka yang perlu disiapkan adalah sanggupkah Islam itu sendiri menerima benturan-benturan tersebut tuh. Untuk menjadi ilmu misal Kuntowijoyo kan dalam sosialnya terpengaruh dengan Jean Piaget dan Levi-Strauss ya kan, sehingga menghasilkan suatu konsep strukturalis fundamental apa transendental. Ada sosial yang berjiwa ketuhanan. Cuma ada kebenaran, ada kemajuan tadi yang dibawa-bawa. Saya nggak mau bicara ceramah. Kalau ceramah itu hadis-hadis itu banyak penceramah belum mempunyai tujuan untuk mencari makna. Misal kasratus soal itu tidak hanya ditafsirkan sebagai banyak tanya, tapi bisa jadi banyak minta misal. Kan memang dilarang minta-minta. Loh, iya, sama kayak man sunati falaisa minni gitu. Bukan berarti bukan dari golongan Nabi Muhammad. Bukan langsung sama Nabi Muhammad langsung
oh itu bukan dari golongan saya, enggak. Bukan dari golongan yang tidak mengikuti sunnah nikahku, kan kayak gitu. Karena aku menikah, kan cuma kayak gitu logisnya. Sama kayak kafar, mau cari makna kafaro kan banyak Pak ya. Ada kafartum kafir, ada kafirun, ada kufur, pokoknya banyak macam-macam. Jadi jauh dari, ada satu yang dilupakan oleh Kunto Wijoyo yang digagas oleh Gus Dur, bahwa umat Islam itu bukan hanya untuk mencari kemajuan dan mencari kebenaran, tapi kebahagiaan, kesenangan. Misal lomba puisi Islami misal, itu gak usah lomba, koloman tuh, koloman itu kayak simposium lah, kan datang tanpa adanya sesuatu yang ingin diberikan yang jelas. Gak ada, kalau ke simposium nanti dapat uang, kan gak ada, Dapat sate gak ada. ya gak ada kayak gitu, gak ada. Gak ada Mbak Winda, gak ada. Di situ yang gak bisa dilupakan ada apa namanya, kebahagiaan yang memang secara psikologi itu murni mendorong kita itu tanpa mengharapkan apa-apa. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu kan. Ini bukan masalah ikhlas, tidak tahu saya bahasanya apa, tapi ada kayak gitu loh. Demo, ada demo keislaman misal, tidak semua itu tahu persoalan loh. Iya, nggak semua itu tahu persoalan tujuan demonya, tapi memang ada keterpanggilan, apa namanya lah. Ya kayak gitu intinya. Nah, maka pandangan menurut Kunto Wijoyo itu seperti apa, itu diluruskan dulu, kemudian karena kalau bicara filsafat ilmu nanti Islam itu sanggup enggak gitu. Bukan meragukan agama saya, enggak. Saya yakin Islam sebagai agama, tapi Islam sebagai ilmu saya masih agak apa namanya? Ya bukan dengan Islamnya, tapi dengan kitanya gitu, sebagai Muslim masa depan gitu kan, kayak gitu. Iya kan, khawatir loh kan. Kalau bicara filsafat ilmu, ilmu itu kan universal, mau dari orang Kristen mau dari orang Islam, selagi itu masuk unsur, ada unsur-unsur keilmuan yang ia berikan, itu kan sudah ilmu. Kayak gitu. Sekalipun dari anjing misal, sebagaimana Al-Ghazali belajar penelitian kencing terhadap anjing misal. Oh kalau kalau anjing laki-laki kencingnya begini, kalau perempuan begini. Kan itu ilmu juga itu. Nah itu yang dua problem yang perlu teman-teman diskusikan ya. Sanggupkah Islam itu sebagai ilmu sesuai dari, nanti itu kaitannya berat dengan fikih, dengan tafsir, dengan hukum Islam itu sendiri. Itu ribet nanti. Oke, kalau secara humaniora gak masalah, tapi dalam teks tafsir misal, kalau hanya tafsirnya tujuannya mencari makna, kan hanya melanjutkan tok. Itu ya, itu dari saya. Ada yang mau nyanggah dulu? Ada yang mau berpendapat? Saya tidak mau menyanggah tapi ingin mempertajam. Iya benar tadi. Apakah konsepnya Kunto Wijoyo ini apakah sudah siap Islam tuh menjadi ilmu? Karena kita harus berhati-hati ketika kita menempatkan sesuatu yang non ilmiah menjadi sebuah ilmu. Karena kita akan banyak dihadapi dengan persoalan pseudoscience, terutama itu yang paling berbahaya, terutama. Ada yang mau menanggapi, Bang Baru? Bang Baru. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik. Pinjam punya Mbak Winda.
Oh, menarik sekali. Oh, sangat menarik. Pertanyaannya, apakah Islam siap sebagai ilmu? Apakah Islam siap sebagai ilmu ya? apakah apakah Islam siap sebagai ya ilmu ya? Kalau kita baca buku tentang filsafat ilmu itu sebenarnya receh. Kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, terus kita konstruk, kita ambil kesimpulan, itu ilmu. Gampang ya? Receh. Iya. Pengertian ilmu secara mendasar gitu. Kumpulan pengalaman-pengalaman. Oke, Sofan, kamu barusan makan sate rasanya apa? Rasanya sate misalnya. Iyalah, rasanya. Terus, saya kumpulkan nih. Saya kumpulkan berbagai macam pengalaman. Atau kalau bukan dari berbagai macam pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang, sampean ini Mas, main bola ternyata kalau nendang pakai kaki ujung itu lurus, kalau pakai kaki bagian kiri ternyata misang kiri, kalau pakai lengkung luar ya misangnya luar. Dan terus sampean itu kumpulkan data-data, pertanyakan, saya nanya ke Mas Sofan, coba pakai tendangan kayak gini, coba pakai tendangan kayak gini. Setelah itu sampean konsepkan, tarik inferensi, ternyata tendangan yang pakai ini itu ke depan, itu namanya sudah ilmu, memenuhi konsepsi dasar keilmuan ilmiah. Bagaimana kalau kita lihat buku tentang ilmu dalam perspektif milik Yuyun Surya Sumantri, di sana kumpulan dari esai-esai tentang ilmu pengetahuan. Ternyata untuk melihat untuk menentukan bahwa gerhana bulan menentukan ini apa pasang surut air laut, itu cuma menggunakan pengamatan serejeh itu. Maksudnya ilmu itu tidak sesuci itu, Mas. Ilmu itu tidak sesuci itu, tidak seberat itu. Ilmu itu tidak seakla yang sudah kita pikirkan ini, sekonstruk. Ya, makanya hal yang dilakukan pertama kali, kita tidak meletakkan ilmu yang ada itu sebagai kebenaran yang sudah final, gitu. Salah satu intinya gini, oke lah, konsepsi ilmu itu dirumuskan Barat dengan beberapa pengalaman dan inferensi yang ditarik, oke. Tapi ingat, inferensi yang ditarik itu bergantung pada mode of thought tadi yang menghasilkan mode of knowledge-nya. Nah, konsepsi Islam tuh yang jadi kritik itu di situ sebenarnya. Kritik utama di situ. Karena proses inferensi dan peletakan premis-premis yang ada itu apa ya, masih bisa diragukan. Kalau kita melihat pengilmuan Islam ini sebagai kritik, kita lihat sebagai kritik ya, bukan sebagai ordo yang ingin menentukan dominasi ilmuwan Barat. Kalau kita melihat dari pendapat-pendapat Michael Foucault tentang bahwa itu yang diisi Mas Fedol kemarin, itu apa, ilmu wacana itu, iya, kekuasaan ya, ilmu adalah kekuasaan. Tapi kalau kita pakai nalar objektif, kekuasaan ya kekuasaan. Bahkan ada satir dalam film, ilmu adalah kekuasaan. Tapi seorang yang memiliki kekuatan memang benar-benar kekuasaan secara objektif, dia memukulnya, the power is power, not knowledge is power. Kan, sehingga dalam apakah Islam siap sebagai ilmu? Loh, Islam sebagai ilmu itu bukan Islam menjadi ini apa itu namanya, kayak rel paten, ada Islam sudah menyiapkan rel paten, ini ilmu, bukan. Tapi kritik terhadap bagaimana hulu dan hilir yang terjadi dalam proses penarikan kesimpulan tadi. Apakah itu benar-benar ilmu yang sudah lepas dari sinisme keagamaan? Masa kita mau hidup di antara ilmu yang sinisme? Kan tidak ideal. Ilmu yang hadir dalam bentuk sebagai respon-respon sinisme, itu ilmu yang tidak ideal. Tidak ideal. Kalau kita menganggap pengilmuan Islam sebagai bentuk sinisme terhadap keilmuan Barat, itu pun juga tidak ideal. Kalau memang itu bentuk sebagai sinisme. Tapi kan kita boleh uji dulu. Kita boleh uji bagaimana penempatan premis-premis, kesimpulan-kesimpulan, peletakan dan syarat klasifikasi ilmiah. Klasifikasi ilmiah yang terjadi di sana, klasifikasi itu dibentuk atas dasar sinisme atau apa?
Itu yang menjadi pokok penting sebenarnya dalam pengilmuan Islam. Makanya Kunto Wijoyo di sana di dalam buku itu menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa peletakan ini pengilmuan Islam, letak dasarnya itu kita tidak meletakkan sinisme terhadap hal-hal yang bersifat kauliyah, ayah, atau ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat hanya Tuhan yang bisa ngasih tahu. Ibaratkan apa ya? Kalau kita melihat dalam konsepsi-konsepsi matematika, paling gampang sih sebenarnya konsepsi-konsepsi matematika. Konsepsi-konsepsi matematika. Orang empirisme kasihan penonton simposium. Islam kan sebagai agama kan paten. Tapi kalau sebagai ilmu itu kan masih dalam tanda tanya yang serius gitu. Masalahnya justru ilmu itu kan tidak anggaplah sesakral sesuai pernyataan pemantik tadi. Itu kan bahaya, akan merobohkan pada sendi-sendi kesakralan Islam itu sendiri. Misal dalam tubuh di dalam ajaran Islam ada ibadah kepribadian, ada ibadah sosial misal, dan itu pun ada, dan ada ibadah yang menyangkut ekologi kayak wudhu, ya kan, kita berhadapan dengan alam, dengan air kayak gitu kan. Nah, sampai sekarang untuk ini di dalam konteks keislaman ya, sampai sekarang saya belum menemukan pendapat ulama bagaimana kita wudhu dengan air keringat gitu hukumnya, ketika dalam tanda kutip gak ada air dan untuk kita tayamum misalnya, kan hukumnya nggak ada sampai hari ini masih. Kalau yang sudah apa itu masuk mustakmal ke, atau itu jauh ke dalam misal. Nah, jauh pada peradaban. Karena kita harus memisahkan tembok antara islamisasi dan pengilmuan Islam, itu kan beda jauh. Islam sebagai ilmu dan islamisasi sains atau islamisasi pengetahuan itu kan beda jauh kan. Antara sayap kanan dan sayap kiri misal, ya kan. Kalau islamisasi mudah, ada temuan sains kita carikan ayatnya selesai, kayak gitu. Tapi ketika pengilmuan Islam dikunci dengan suatu wahyu misalnya, kan Islam kan terkenal dikunci dengan wahyu, dengan Al-Quran. Belum ada yang terima sampai hari ini kalau kemudian ada revisi wahyu, nggak ada kan. Nah, itu yang justru nanti berbahaya ketika pengilmuan Islam gitu. Maksud saya sanggupnya itu di situ, ndak, temboknya sudah kuat, ndak besar gitu. Ketika suatu misal menerima, kata saya tadi yang ngobrol-ngobrol santai, ada robot pengasuh janin yang baru dirilis 31 Januari oleh Cina. Itu kan merubah hukum,
dari Islam itu sendiri, mengubah fikih, mengubah waris, sebagainya itu ribet nanti. Nah, ketika Islam sebagai ilmu untuk menghadapi peradaban-peradaban yang berangkat, kita jauhi sinisme dulu, gak usah sinis ya. Karena kayak gini, repot nanti kalau kita berpikir semuanya sinis atau emosional kalau kata Prof. Fakih Soman. Nanti jangan kalau Cina membuat matahari dikirain sinis terhadap agama, itu kan sudut kita. Walaupun ada gagasan ilmuwan Islam nanti dikirain emosional, enggak, itu saya jauh melampaui dari itu semua. Sendi-sendi terhadap, kan dalam ilmu itu ada unsur-unsurnya, misalnya ilmu itu ya salah satunya memang universalisme. Pas itu lagi selesai uji coba ya kan, anggaplah uji validitas ya, misal kata saya tadi, apakah benar orang sedekah itu akan digantikan yang banyak? Kan sudah ada fenomenanya, misal mohon maaf gak mau mbak nama Paitren, Mbak Winda ya itu kan sampai hari ini Mbak Winda ini kan anggota Paitren, suatu sistem ekonomi yang membawa agama cuman ya, apa namanya, sekarang kan agak kolab ya gitu ya, ada masalah ya yang sampai direkturnya tengkar gitu, soalnya agak sesuai dengan harapan. Ini hanya satu di bidang ekonomi misal, sampai itu saya sudah capek-capek sudah kok enggak naik saldo saya, kata Pak Winda kan kayak gitu. Nah, itu sebagai ilmu kan perlu diuji. Ayo kayak gini sekarang cuman apa persoalan dalam lah, ini kan menyangkut humaniora sekarang. Ini ekonomi kan muamalah kan. Itu justru ketika kemudian pengilmuan Islam karena tidak sanggup bagi kaum-kaum anggotanya yang memetik dalam bagaimana pengilmuan Islam, akhirnya berakhir ricuh ya kan, ricuh ya Pak ya, kayak gini saling kayak gini. Iya, bukan berakhir kepada konsensus awal yang dia bangun. Kan harus seperti itu gambaran. Makanya kalau memang ada kemajuan dan ada kebenaran, ya kan tadi kan gambarannya seperti itu tujuan. Kalau agama itu dua-duanya ini sudah masuk kan kayak gitu, kemajuan dan kebenaran ada di dalam agama, dan agama manapun pasti menginginkan ini, dan ada transendental juga ya kan. Tapi kalau ilmu itu bagi saya pondasinya itu berat. Untuk pengilmuan Islam itu pondasinya berat. Itu baru-baru kemarin misal dalam Islam ada istilah bayani, irfani kayak gitu. Itu pun baru-baru kemarin. Itu kan baru hanya kerangka epistemologinya toh, cara kita menggali suatu data. Nah, di validitas datanya nanti, kalau memang Islam sebagai ilmu, itu nanti serangannya mesti kepada wahyu, gak bisa. Kenapa? Karena Islam itu ya bukan hanya direvisi toh, tapi perlu diuji kan kayak gitu. Nah, sanggupkah kita itu sebagai umat Islam ketika itu menerima benturan seperti itu? Kenapa? Karena Islam itu erat kaitannya dengan wahyu. Gak bisa Islam dijauhi dengan Al-Quran misalkan, gak bisa, gak mau umat Islamnya. Nah, itu yang menjadi problem yang perlu dipikirkan, ulang untuk ketahanan pengilmuan Islam. Karena sekali kita bikin, misal sekali Kunto Wijoyo bikin, itu kan hanya membuat wacana bahwa Islam sebagai ilmu, dah untuk dilanjutkan oleh sarjana-sarjana muslim seperti kita misal, atau sarjana-sarjana barat, tidak masalah untuk mau mengembangkan ini, tidak masalah. Cuma sekali kita bikin itu kan bagaimana
hal itu benar-benar menjadi suatu kerangka yang matang gitu, kerangka yang sistematis, pokoknya lengkap lah. Toh walaupun pada akhirnya yang namanya ilmu kan dinamis, tidak sebagaimana kaum-kaum wahyu, bahwa wahyu itu kan absolut, tidak bisa diotak-atik misalnya kan kayak gitu, hanya ditafsirkan ulang. Itu sih maksudnya dalam tafsir kesiapan itu. Oke, silakan Mbak Wimba. Ya, saya ingin menanggapi. Oh, salah ya. Enggak ya pakai. Baik, terima kasih. Sama-sama. Berkaitan dari tadi pertanyaannya Kak Aang tentang apakah Islam siap sebagai ilmu, saya rasa Islam siap. Karena kalau kita, itu tergantung paradigma kita melihat wahyu aja gitu kan. Karena saya sebagai anak tafsir anak tafsir, saya melihat bahwa wahyu tidak sekaku itu sebenarnya. Maksudnya secara tekstual memang seperti itu. Makanya saya rasa tadi beberapa yang disampaikan Kunto Wijoyo, bagaimana ada konteks, teks itu fungsinya adalah untuk melihat bahwa ada beberapa hal yang di situ dinamis gitu kan. Menurut saya seperti, jadi nggak bisa kita melihat bahwa apakah itu mampu untuk nanti menjadi mengarah kepada kemajuan dan kalau kebenaran pasti gitu kan ya, karena kita meyakini itu. Tapi kalau kemajuan saya rasa Islam menjamin itu gitu kan. Cuman kitanya yang belum siap, karena tadi saya rasa metodologinya. Karena kalau kita melihat kemajuan dari sejarah Barat dan sejarah Islam, kita sudah ada jeda yang cukup panjang. Saya rasa kayak kayak jadi palung yang ada dalam sejarah Islam ketika kita melihat bagaimana perkembangan keilmuan Islam gitu kan. Dan misalnya dari bagaimana dari khilafah sampai ke sekarang, di situ ada kayak jeda yang cukup panjang sampai kita manut gitu dengan metodologinya Barat gitu kan. Padahal kita tahu bahwa metodologi Islam dulu, bagaimana pemikir-pemikir Islam dulu itu sangat produktif sekali gitu kan, sampai ke Bahkan sekarang. Montesquieu tahu ya? Enggak. Montesquieu itu jeplak. Iya, maksudnya kayak dari ilmu kedokteran, baik dari ilmu astronomi, matematikawan dan lain sebagainya, itu ilmuwan-ilmuwan Islam gitu. Jadi kalau kita meragukan Islam itu mampu sebagai ilmu, saya rasa sangat siap gitu kan. Bahkan tidak hanya sebagai ilmu, dia juga menelurkan banyak sekali keilmuan-keilmuan baru gitu. Disiplin keilmuan baru gitu kan. Saya ngomong sini aja ya, kayak gitu, sibuk gitu ya. Jadi kalau menggunakan hierarki nilainya Abdullah Said, yang fundamental itu hanya ayat-ayatnya berkaitan dengan syariat. Yang lain itu dinamis gitu kan. Kayak misalnya kenapa kayak ada laut yang asin dan tawar itu bercampur. Itu semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an gitu kan. Semuanya spiritnya disinggung di sana semua. Kalau misalkan dipatenkan di Al-Qur'an, maka itu akan kaku gitu. Makanya kita harus memperhatikan konteks gitu sih Kak. Dan saya rasa juga tafsir ujung-ujungnya sebenarnya ke sana. Makanya ada tafsir saintifik, tafsir ekonomi. Nah itu dia, kita tidak pernah berpikir untuk mencari, untuk akhirnya menemukan gitu kan. Kita hanya sibuk untuk menggunakan yang baru. Yang saya rasa pemikir Islam tidak yang pertama. Iya, mencari apa Kak? Saya pause dulu apa? Bahkan di situ sudah jelas. Walaupun bisa jauh dari tafsir. Ini saya mau mencari kayak kerasakti misal menjadi kitab suci atau yang ada kitab-kitab itu dekat dengan Al-Qur'an. Nah itu Gini Kak, yang seperti itu, yang banyak mencari itu orientalis gitu. Perdebatan orientalis sekarang itu tidak hanya masalah hal-hal yang sifatnya fenomena, bahkan nama Muhammad itu diperdebatkan sekarang gitu di abad baru-baru ini gitu. Karena kan. ismuhu Ahmad bukan Muhammad ya. Nah itu dia, di beberapa kitab misalnya, di beberapa manuskrip yang ditemukan dicari oleh orientalis, mereka memperdebatkan itu. Jadi semuanya menjadi kajian gitu kan. Berbeda dengan dari di timur, kita sebut saja negara ahli ayat Kak. Nah ini perdebatannya. belum ada hadis yang menguatkan sehingga menjadi ayat mutasyabihat. Apakah semudah itu kita
sebagai Islam, sebagai ilmu, hal yang tidak tampak, yang tidak bisa kita temukan konsultika seperti ini. Oh, ini ayat tidak boleh kita Nah, di tafsir itu Kak, di hermeneutika, karena kita tahu bahwa untuk mendalami Al-Qur'an itu sangat dalam, sangat luas sekali, maka diperlukan disiplin-disiplin keilmuan lain gitu. Misal, apakah kita harus membaca Al-Qur'an dengan hadis saja begitu kan? Padahal kita tahu Al-Qur'an sebagai teks itu bisa didekati dari segi semiotikanya, dari segi tiap bagaimana kata akhir, apa namanya itu? Bagaimana juga dari iya, Kak. Pakai mika. Kita bicara sebagai ilmunya, bukan sebagai teks bahan baku, enggak. Kalau masalah persoalan nama misalnya, kan tadi kata Mbak Winda ada Ahmad dan Muhammad. Kalau itu kan pengetahuannya, ilmunya didorong oleh hadis, kan kayak gitu. Ada memang hadis yang menjelaskan bahwa nama yang diberikan padaku oleh kakekku adalah Muhammad, yang diberikan oleh Tuhanku adalah Ahmad. Itu kan selesai sebagai pengetahuan. Tapi kalau misal gak usah jauh-jauh, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, cuma Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Alif Lam Mim ini belum ada hadisnya, sehingga mufassir mengatakan, oh ini mutasyabih, bukan ada hadisnya. Belum ada ilmu penunjang untuk menjelaskan ini. Dan semudah itu kita langsung berkesimpulan bahwa itu ada itu ayat yang menjelaskan malah. Gimana? Minhum muhkamatun. Oh iya, kalau masalah itunya. Jadi maksudnya dalam konteks itu berarti sudah ada penjelasannya sebenarnya. Kalau memang itu mau pakai diskusi debat antar tafsir ya, cuma enggak. Kita kayak gini, Bano. Dulu ini bukan saya ngomong tafsir. Ini jadi masalah keilmuan dulu. Ini soalnya menyangkut keilmuan. Ini menyangkut kitab. Kitab itu kan dikata kunci dengan ilmu misalnya, sumber pengetahuan. Nah, kalau kita sebagai tekstual, maka saya kan tetap mencari. Berarti ada ini ilmu yang disebut dengan Alif Lam Mim. Sementara yang ada kan filmnya, kan kayak gitu. Itu yang dimaksud saya. Siap enggak Islam menghadapi itu? Nah, Faidul tadi mau ngomong. Mari kita kembali ke ranah muamalah, karena tidak menarik bahas tafsir ketika Ramadan. Karena sudah gitu. Kalau kita bahas selalu ini gak maju-maju, karena permasalahan Islam itu tetap di muamalah begitu. Sama kayak gitu. Karena apa? Penafsirannya itu harus berpatokan kepada muamalah. Kalau penafsiran terkait dengan hermeneutika tidak selesai perdebatannya kan begitu. Begini, sebenarnya kegelisahan Islam sebagai ilmu itu hadir karena sebenarnya Islam itu tidak memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan secara mendasar. Misalkan ilmu pengetahuan itu memiliki beberapa klasifikasi. Misalkan harus logis, harus objektif, harus juga metodologis. Oleh karenanya dengan menggunakan prosedur itu, maka hasilnya akan disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ini sebenarnya beberapa hal tidak terjadi dalam Islam, apalagi dalam syariat. Dalam syariat tidak mungkin terjadi. Tapi ini juga tidak terjadi dalam fikih. Ini penemuan baru misalkan. Saya dapat ini dari Gus Bahak misalkan, salah satu contoh fikih yang tidak bisa diganggu gugat dengan logis, dengan metodologis dan juga dengan objektif. Misalkan semua yang keluar dari alat vital itu pasti najis, kencing dan lain sebagainya, intinya najis, ya kan? Kita sepakat itu. Makanya itu, baik yang dari depan atau dari belakang, karena tempat keluarnya itu najis, maka yang keluar dari situ pasti najis keluar. Tapi kenapa urusan sperma menjadi suci? Padahal sperma itu dikeluar dari tempat yang najis. Secara logis tidak masuk logis. Secara metodologis tidak masuk, karena sesuatu yang keluar dari najis dia pasti najis. Dan juga secara objektif tidak masuk. Karena kenapa? Karena kalau ini sifatnya subjektif. Karena merupakan hadis fi'liyah dari Nabi sendiri. Jadi sebenarnya dalam beberapa pokok fikih, bahkan dalam fikih sekalipun, kita tidak usah bicara syariat. Itu sudah pelajaran anak sanawiyah. Syariat tidak bisa diganggu gugat, selesai. Itu kan sekarang bisa bicara masalah fikih. Fikih kan sifatnya dinamis. Tapi kenapa ada beberapa dalam konsep-konsep kaidah fikih ya, itu bahkan justru tidak boleh diperdebatkan.
Kalau kata Gus Bah, ya sudah ikut kata Nabi, karena itu yang diajarin Nabi. Yang terkait dengan sperma itu yang keluar dari tempat najis harusnya najis, harusnya secara metodologis sesuatu yang keluar dari tempat najis pasti najis begitu. Karena pas sperma tidak. Makanya itu Islam itu sebenarnya beberapa hal tidak mengandung kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Oleh karenanya itu pertanyaan terkait dengan apakah Islam siap menjadi ilmu itu muncul. Salah satu contohnya seperti itu. Begitu. Kemudian yang kedua, kata Mbak Winda tadi, Islam itu siap, tapi secara metodologis tidak siap. Oh, bahkan kalau kata saya sekarang secara metodologis siap. Justru paling siap Islam, apalagi NU. Karena metodologis dalam NU itu sangat rinci sekali. Karena Mbak Winda, referensi Mbak Winda selama ini terkait dengan Islam secara metodologis itu tafsir, teori double movement dan teori-teori lainnya. Ya mungkin kalau kita kaji secara itu, kita tidak siap secara metodologis. Karena penemuan teori itu tidak berlandaskan prosedur metodologi gitu. Tapi kalau kita melihat secara kaidah fikih, sebenarnya paling siap itu dalam Islam. Kalau misalkan di NU, yang pertama itu qauli, yang kedua ilhaqi, yang ketiga manhaji. Qauli langsung berlandaskan kepada kitab, bukan kepada Al-Qur'an. Ini salahnya makanya. Kalau Mbak Winda itu menggunakan pendekatan tafsir. Oleh karena itu referensi yang digunakan oleh tafsir. Kalau kita menggunakan kaidah-kaidah fikih yang gampang. Misalkan NU, yang pertama kaidah qauli menggunakan referensi 4 mazhab. Kalau tidak ada menggunakan ilhaqi, kias ke 4 mazhab, bukan kias ke Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan problematika umat manusia kan seperti itu. Tapi ulama menjelaskan gitu. Maka oleh karenanya itu kias ala NU ini sangat berguna di era sekarang gitu. Kalau misalkan di ulama dikiaskan tidak dapat, maka menggunakan manhaji, menggunakan pola pikir ulama 4 mazhab. Pola pikirnya yang dipakai. Kalau menggunakan metodologi seperti ini, gampang kita menggunakan Islam itu sebagai ilmu. Kalau ditinjau secara metodologis. Tapi kalau misalkan selalu yang didikotomi adalah permasalahan ilmu pengetahuan dan tafsir Al-Qur'an, pasti problematika itu muncul gitu. Gitu. Oleh karenanya Al-Qur'an itu tidak bisa menjawab seluruh problematika umat, dan itu dijawab oleh fuqaha setelah era kenabian. Dan jika itu tidak bisa dijawab, maka dijawab oleh sekarang menggunakan pola pikir dan metodologi para fuqaha 4 mazhab. Itu NU. Itu sangat menarik sekali dan tidak ada problem sama sekali. Itu sekian dari saya. Ada sanggahan dari yang lain atau tambahan biar lebih menarik? Cek, saya sedikit nanti ke Nanang ya bentar. Saya menanggapi tentang sepertinya ada beberapa metodologi dari NU atau beberapa golongan-golongan lain gitu ya. Cuman kalau kita kaitkan lagi dengan apa yang dikritik oleh Kunto Wijoyo dari bagaimana mungkin iya itu bisa mengatasi beberapa problematika yang berkaitan dengan keagamaan gitu ya. Kita melihatnya ke sana. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika ilmu pengetahuan itu secara umum kita lihat secara umum, kita masih mengkiblat ke barat gitu kan. Kita masih menggunakan metodologi itu gitu. Iya kita bicara tentang kalau misalnya bicara tentang masalah agama. Cuman kalau kita bicara masalah kayak pendekatan-pendekatan lain misalnya tentang humaniora sekalipun gitu. Islam pun tidak, kalau yang saya lihat itu belum mumpuni secara metodologi gitu. Karena kita masih berpikir tekstual. Dan pun misalnya begini. Sebenarnya begini, kenapa kita lihat langsung saja apa yang menyebabkan kemunduran Islam gitu misalnya. Kita masih menggunakan paradigma barat untuk melihat itu gitu kan. Mana Islam gitu kan. Jika memang kita siap secara metodologi dan yang sudah dipaparkan sebelumnya, itu saya melihatnya bahwa itu adalah salah satu kemunduran ketika kita hanya mengkonsumsi apa yang lahir dari barat gitu. Itu sih kalau bicara masalah keagamaan, karena kita di Islam, ya mungkin kita harus menggunakan pola-pola seperti itu, menggunakan metodologi seperti itu. Karena memang kita mengajarnya ke normatif, karena di Islam pun ada hierarkinya dari Al-Qur'an, hadis dan lain sebagainya. Itu memang ada gitu kan. Cuman kalau kita bicara secara lebih luas, kita masih, kalau kita aspek kemajuan, kita masih kalah gitu ya. Maksudnya dari segi kita masih jadi bebek gitu istilahnya. Secara kasarnya begitu. Saya rasa seperti itu sih. Nanang apa Kak Fedol dulu? Saya jawab yang barusan dulu. Itu kan masih terjebak dalam metode tafsir sebenarnya. Menggunakan sumber utama Al-Qur'an, hadis, dan itu kan makanya Islam itu selalu susah ditafsirkan. Menggunakan tafsir ini. Iya, enggak usah struktur, gitu. Makanya referensi struktur dari Al-Qur'an, kalau gak ada Al-Qur'an di hadis, kalau gak ada baru itu sebenarnya metode penafsiran. Ya kan metode tafsir dalam Islam. Penerapan hukum kan kayak begitu. Nah, iya, gini lah maksudnya.
Iya kan? Nah, maksudnya iya, di gini metodologi lah agama maksudnya. kan seperti itu Gini, kayak hierarkinya. sekarang itu di era sekarang agar hukum dalam Islam itu dipandang lebih dinamis, kita itu tidak bisa menggunakan kiblat Al-Qur'an secara langsung. Makanya kita menggunakan ulama, karena ulama yang mengkonsumsi Al-Quran dalam paradigma Islam itu. Karena begitu, kan oleh karenanya itu NU menggunakan konsep itu. Karena manusia tidak bisa sekarang itu menafsirkan sesuatu dengan menggunakan Al-Quran atau hadis sebagai referensi utama. Kan seperti itu kok sudah sering. Makanya itu saya bilang barusan, ini masih menggunakan pendekatan metode penafsiran. Apalagi penafsiran klasik lah. Karena sekarang itu menurut NU itu tidak bisa menjawab. Misalkan problematika cryptocurrency misalkan. Cryptocurrency karena tidak pernah dikenal dalam Islam, maka dikiaskan menggunakan ilhaqi, menggunakan sistem samaan atau menggunakan sistem sil'ah, yaitu niaga. Nanti akan diklasifikasi apakah cryptocurrency itu halal secara niaga atau tidak. Karena kripto sendiri tidak pernah dikenal. Makanya itu saya jelaskan tadi secara NU ada qauli, ada ilhaqi. Secara metodologi kita sempurna sebenarnya. Kalau kita NU misalkan. Kalau Muhammadiyah kan langsung Quran hadis, mungkin beda lagi, bayani dan lain sebagainya. Sebenarnya sederhana sekali. Bahkan secara metodologi Islam paling siap bagi saya. Bahkan NU paling siap untuk menjawab seluruh problematika umat hari ini. Begitu. Nah. Ya, mungkin saya ingin apa ya? Tadi ada yang penjelasan dari Mas Faidol mengenai kadang-kala dalam Al-Quran itu tidak ada yang tidak bisa dilogiskan. Seperti kayak tadi, yang contohnya yang semua yang keluar dari alat vital yaitu pasti najis kan. Tetapi perlu diketahui, kenapa dengan mani kok tidak? Ternyata secara kesehatan, ilmu kesehatan itu sudah melakukan penelitian bahwasanya dalam alat vital laki-laki itu ada 2 jalur, yang untuk yang kencing dan untuk yang keluarnya sperma. Jadi ketika keluarnya sperma itu alat untuk yang kekencing itu ditutup. Oh iya. Sebelumnya kan. Iya, jadi saya pernah dengar dari penjelasan dosen saya kan, itu melakukan ada sebuah riset yang menjelaskan bahwasanya dalam alat vital laki-laki itu ada tiga urat yang mengeluarkan itu. Biologi. Yang pertama itu untuk kencing dan untuk madhi dan wadhi tadi. Dan yang ketiga untuk mani. Nah, kedua jalur yang ketika mani itu mau keluar, dua jalur itu ditutup. Makanya jadinya itu tidak, dan itu sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Yang enggak beda, Mas Faidol. Bisa dilihat nanti ya dari penjelasan atau di searching di Google. Ada 2 jalan mesti sepi lain. Oke, ada lagi. Ada lagi. Mungkin ada Mas Sofan. Mas Sofan ini nggak ada suaranya dari tadi. Saya ya. Pak Winda boleh? Jadi oke, jadi ada sebenarnya dari tadi tidak menarik. Kenapa pembahasan yang dari tadi ini semua yang dibahas itu pembahasan dekodifikasi menurut Kuntawijoyo, bukan pengilmuan Islam, malas fikih dan lain sebagainya, gini dinilai sebagainya, dekodifikasi. Hal-hal yang bergeser dari kajian teks menuju teks. Itu kan pengilmuan Islam. Jadi yang paling penting di sini, pertama ada suatu pertanyaan, apa bedanya Muslim sama non Muslim? Secara objektif dia sebagai manusia. Tidak ada secara objektif dia manusia, nggak ada bedanya antara Muslim dan non Muslim. Terus apa bedanya antara ilmu pengetahuan? Secara ilmu pengetahuan seorang Muslim maupun seorang non Muslim,
sama secara objektif. Makanya pengilmuan Islam yang dikonsepkan Kunto Wijoyo sama sekali tidak mempersoalkan konsepsi ilmu yang logis, objektif, metodologis sebagai satuan ilmu kauniyah. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya dari tadi pergeseran diskusi yang terjadi ini terlalu kemana-mana. Sehingga konsepsi dasar ilmu yang dibahas dari tadi seakan-akan pengilmuan Islam ingin meruntuhkan itu dengan sesuatu yang sifatnya mistik. Itu pun dari tadi sudah dijelaskan dan dikritik oleh Prof. Kunto bahwa mistifikasi Islam yang paling utama itu yang di dalam yang ada tercantum dalam pengilmuan Islam itu adalah mistifikasi kenyataan. Dan ilmu-ilmu modern itu sudah mengkantongi itu. Dan kita sebagai manusia yang kemanusiaannya ya sudah sama gitu. Tidak mempersoalkan itu, tidak masalah. Validasi, data, objektif, realisme, tidak masalah. Yang masalah adalah hulu dan hilir. Bagaimana premis itu dibangun. Sinisme yang ada, konsepsi-konsepsi, inferensi yang sekularis yang dibangun. Itu pengilmuan Islam itu sebenarnya kalau kita pahami terletak di situ. Bagaimana kita tidak mengejawantahkan satu pokok lainnya, satu pokok wahyu misalnya. Makanya dalam konteks ini Kunto Wijoyo tuh lebih gamblang, lebih mudah menjelaskan hal-hal yang bersifat humaniora. Kenapa? Karena Islam adalah ilmu yang dihendaki. Islam ini kan agama-agama yang dasen, bukan agama-agama yang dasolen. Dan konsepsi-konsepsi dasar tentang objektif, metodologis, logis dan lain sebagainya itu hal-hal yang bersifat dasolen, dasen ya. Hal-hal yang ada, Islam itu bukan membahas hal-hal yang ada, hal-hal yang faktual tidak. Islam itu membahas apa yang seharusnya terjadi. Sama seperti hukum. Kalau kita belajar teori hukum murni milik Hans Kelsen, sejak kapan hukum harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat? Gak ada. Hukum itu fungsinya hanya mengatur. Seperti itu ya. Hukum itu fungsinya hanya mengatur. Sesuai gak sesuai, hukum itu pasti bisa diterapkan. Tergantung dengan kekuatan yang mengkontrol dan mengkonstruk hukum itu untuk diterapkan. Sama dengan konsepsi-konsepsi Islam. Jadi perdebatan yang bersifat dekodifikasi tentang ilmu fikih, metodologi fikih dan lain sebagainya itu sudah bukan tentang pengilmuan Islam. Itu justru kejamidan kita. Kita fokus dalam dekodifikasi ini dan kita perdebatkan secara terus-menerus. Ini kejamidan kita menurut Syekh Arsalan. Bahkan kritikan oleh Imam Khomeini, orang-orang barat sana sudah buat nuklir, kita masih membahas darah haid. Dekodifikasi ini dua tadi yang disampaikan, bagaimana konsepsi dekodifikasi tadi memiliki dua sifat negatif yang dapat mempengaruhi. Sehingga makanya sama sekali dari tadi Kunto Wijoyo sama sekali tidak mempermasalahkan logis, objektif, metodologis, tidak mempermasalahkan. Hanya saja nilai-nilai yang anti-Islam dan disebarluaskan sebagai sinisme keagamaan dan mempengaruhi ulama-ulama kita, muslim-muslim modern, dan tidak dicerna sama sekali oleh muslim-muslim tradisionalis, sama-sama memiliki peran untuk memperpanjang kemunduran agama kita. Jadi poin intinya yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo itu hilir dan hulu. Bagaimana konsepsi dalam konstruk ilmu pengetahuan modern itu cacat karena tidak benar-benar berada dalam ranah objektifikasi. Sehingga mereka ada dalam satu kepentingan tertentu. Dan apakah itu bertanggung jawab dalam mengkonstruk ilmu pengetahuan di masa depan? Makanya karena ketidakbertanggungjawaban itu banyak sekarang kita temukan bagaimana nuklir, bagaimana ilmu-ilmu pengetahuan lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat tidak manusiawi. Karena ilmu pengetahuan menjadi basis dasar suatu hal-hal yang bersifat kepentingan. Jadi bukan masalah lagi tentang hukum ini, hukum itu. Wih, itu udah basi itu. Itu tradisionalis sekali. Mau pakai metode ini, metode itu. Yes. No. Pengilmuan Islam tidak seperti itu. Pengilmuan Islam tidak mempermasalahkan hal-hal yang bersifat fikih. Bahas di dekodifikasi aja. Pun islamisasi pengetahuan.
Islamisasi pengetahuan ya mungkin ini sebenarnya ideal sih. Nggak idealnya hanya mungkin kita tidak bisa menerima, kita sebagai objek saja. Bayangkan, masa keagungan Tuhan yang ada dalam Al-Quran diungkap oleh orientalis yang nggak punya premis itu? Maksudnya, bayangkan, orang yang tidak memiliki premis-premis dasar yang diwahyukan oleh Allah justru menemukan wahyu-wahyu Allah yang secara kauniyah ada di dalam muka bumi ini. Itu sebenarnya kritik utama. Sehingga bagaimana pengilmuan Islam yang didasari dari premis Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar spirit, bagaimana kita mengungkap baik yang bersifat kauniyah atau nafsiyah, itu ada dalam diri kita umat Islam. Seperti itu. Jadi tidak lagi berdebat dalam dekodifikasi ini siap dan itu tidak siap. Itu jumud. Maksudnya sudah bukan zamannya. Iya, sudah bukan zamannya. Ada lagi kayak prinsip ya. Nah, itu Kak. Nah, betul. Nah, sebenarnya Kunto Wijoyo Kak itu memanfaatkan post-humanisme itu. Kan gini, modernisme kan kita sekarang masuk masa-masa posmo. Ini suatu pintu emas yang digunakan Prof. Kunto Wijoyo untuk mendeskripsikan pengilmuan Islam itu gini. Dalam pergeseran modernisme ke postmodernisme itu ada suatu bentuk autokritik bagaimana postmodernisme tidak puas dengan konsepsi-konsepsi modernisme. Nah, angin segar, dan itu dimanfaatkan oleh Prof. Kunto Wijoyo untuk mengkritisi bagaimana konstruk ilmu pengetahuan modern itu yang awalnya antroposentrisme justru melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak manusiawi. Makanya dalam posthumanisme mendapat kritikan bahwa pemusatan segala sesuatu kepada manusia tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan bahwa manusia memiliki sisi-sisi homo homini lupus yang bersifat serigala, yang bersifat mengenyahkan manusia lainnya, yang bersifat kegolong-golongan, yang bersifat tidak objektif terhadap tindak kemanusiaan, harus mendapat kritikan pada masa-masa postmodernisme, posthumanisme. Dan kritikan itu ada tawaran nih dari pengilmuan Islam yang dikonsepsikan oleh Prof. Kunto, namanya teoantroposentrisme. Kita menggunakan basis nilai wahyu itu sebagai landasan moral, kebijaksanaan, dan etika dalam mengkontrol itu semua. Jadi tidak ada sama sekali, kalau dari pertanyaan-pertanyaan dari tadi kita seakan-akan mempersoalkan Islam tidak logis, Islam tidak objektif, Islam tidak metodologis sehingga ditolak Islam sebagai ilmu. Padahal Islam hanya menyempurnakan pengejawantahan tempat wahyu, bukan mempersoalkan lagi masalah logis, objektif, dan metodologis tadi. Seperti itu. Saya nanya ya. Iya, silakan kameranya. Terakhir ini. Perbaiki. Telepon. Bentar dulu ya. Lanjut dulu. Enggak. Ini tanyakan dulu. Yang ingin saya tanyakan adalah, itu adalah tawaran dari Kunto Wijoyo gitu ya, terkait bagaimana autokritik terhadap perkembangan ilmu Islam, keilmuan Islam gitu ya. Cuman begini, saya rasa juga kenapa tawaran ini sangat susah jika bicara bahwa kita harus membenahi dari hulu ke hilir gitu kan. Karena kalau kita bicara kita sudah ada di tahapan posthumanis dengan tadi postmodernis juga gitu misalnya. Maka bagaimana kita akan memperbaiki itu? Padahal sekarang ada jeratan-jeratan lain yang kita susah untuk keluar dari situ gitu. Misalkan begini, jika misalkan diidealkan bahwa pengilmuan Islam itu minimal gitu ya dengan negara-negara yang mayoritas Islam misalnya, kita tahu bahwa semuanya sudah terkontaminasi gitu. Bahkan kita sudah tidak sibuk dengan itu semua. Bagaimana kita akan memperbaiki dari segi metodologinya gitu? Apalagi nanti ke objektifikasi tadi gitu kan? Objektifikasi itu praktisnya kan ya? Iya. Nanti dibenerin ya. Saya takut salah pemahaman dari penjelasan tadi. Nah, kita bicara di Indonesia misalnya. Simpel saja karena mungkin kita tahu bahwa Kunto Wijoyo adalah orang Islam, orang Indonesia dan yang terpengaruh juga dengan budaya Indonesia. Jika nanti ditarik ke humaniora misalnya. Bagaimana kita akan mampu misalnya membenahi teoantroposentris itu di ranah humaniora misalnya. Sedangkan dari humannya, dari budayanya, semuanya kita sudah terkonstruk dari hal-hal di luar kita gitu. Sedangkan pun yang kita lihat tadi bagaimana pembahasan terkait Islam saja
kita masih sekolot itu gitu, setradisionalis itu. Dan ketika ada pemikir-pemikir lain yang mulai, misalnya kemarin ketika ada yang saya ingat perdebatan-perdebatan tentang manuskrip kemarin, ketika ada satu pemikir Islam itu mulai membahas itu, bagaimana ada integrasi di situ, malah dikritik habis-habisan sama pemikir Indonesia gitu loh. Mungkin yang menurut saya banyak sekali, tidak hanya dari metodologinya, cuman ada jeratan-jeratan lain yang tidak memungkinkan untuk kita menggunakan pengilmuan Islam ini. Selalu topis gitu sih sebenarnya. Itu sih. Itu dari saya. Ini pertanyaan, tanggapan atau apa serah dari pemateri. Silakan. Bingko tek boleh burukan. Kak Ayi. Di kamera lagi ya, Mbak. Kak kamera nah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi mungkin sebagai orang yang awam lah gitu, karena saya ingin menanggapi Islam itu seperti apa. Kalau katanya Mas Waki tahu, Islam itu sebagai ilmu tidak bisa karena tidak logis atau tidak objektif. Saya tidak tahu apa itu ilmu seperti itu. Maksudnya definisi ilmu saya tidak paham. Tapi mungkin begini saja. Saya ingin menanggapi sebagai saya sendiri, sebagai apa yang saya miliki ilmu. Nah, jadi gini, kalau bagi saya Islam itu sebagai ilmu, bagi saya siap. Karena kita lihat dulu, kenapa kita bisa katakan Islam tidak logis? Padahal kalau yang saya pahami sebagai awam, logis itu kan masuk akal. Seperti itu sederhananya. Bagi saya Islam tetap masuk akal. Seperti kalau misalnya contohnya tadi itu sperma. Kita memang secara tidak masuk akal kalau misalnya kita mengambil wahyu setengah-setengah. Maksudnya apa? Yang keluar itu kencing itu secara itu najis memang. Tapi jangan lupa juga, karena Islam itu bagi saya adalah hakikatnya agama. Jadi masuk akal di sini adalah ketika semua hazanah keilmuan yang di dalamnya itu tercakup. Seperti apa? Karena sperma di situ tidak dikatakan najis karena ada hazanah keilmuan lain yang menjelaskan bahwa itu diperbolehkan, bahwa tidak najis, karena Nabi Muhammad pernah mencontohkan. Dan contoh Nabi Muhammad itu adalah hadis, dan itu adalah hazanah keilmuan juga, seperti itu. Jadi bagi saya tetap logis seperti itu. Untuk objektif, ya intinya kalau seandainya kita paham ilmu yang dimaksud ilmu Islam itu apa, secara entah itu secara aksiologis, ontologis kita paham. Bagi saya tetap sepakat kalau Islam itu bisa dikatakan Islam sebagai ilmu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sangat menarik ya, karena memang ada pro kontra. Ada orang yang tidak sepakat karena beberapa pertimbangan kauniyah, mereka terapkan kepada hal-hal yang bersifat kauliyah tadi, ya kan gitu ya. Jadi saya dari tadi muak dengan hal yang seperti itu. Pertimbangan kauniyah menjadi superstruktur yang dibenturkan dengan superstruktur yang sebenarnya kauliyah. Jadi maksudnya itu kauliyah. Hal-hal yang bersifat dekodifikasi terus dianggap sebagai pengilmuan Islam dan lain sebagainya. Bukan masalah terlalu kompleks, karena mereka tidak baca tentang filsafat ilmu pengetahuan. Sehingga seakan-akan ilmu pengetahuannya gitu, harusnya mereka tidak melihat sumber dasarnya, bahwa pengilmuan Islam sebenarnya itu kritik secara fundamental kan. Orang yang tidak mengetahui konsepsi bagaimana konstruk ilmu dibangun dari awal tidak akan sampai. Dan saya paham, jadi tidak terlalu jadi ada saran bagi kita semua, bagi umat Islam, tataran tertinggi dari ilmu pelajaran filsafat itu filsafat ilmu pengetahuan. Dan itu yang dijadikan kritik dosen filsafat alumni S2 S3 Swedia di IAIN Madura,
Karena belum apa-apa di sana langsung belajar filsafat ilmu pengetahuan. Itu tataran paling ya, iya 2 SKS lagi. Filsafat ilmu pengetahuan mereka pelajari di semester 2 tanpa dasar ilmu filsafat. Wah, itu menjadi kritik utama. Nah, dan apakah menurut saya Islam siap untuk menjadi ilmu pengetahuan? Ya siap lah. Siap. Karena memang ilmu pengetahuan kalau kita pahami secara mendasar, itu ilmu pengetahuan sereja itu ya. Jadi pengetahuan yang ada ilmu, ada pengetahuan, itu apa itu yang seada itu, Prof? Ada ilmu, ada pengetahuan, ada sains. Apa itu? Tiga ini berbeda. Tiga. Apa itu sadrs? Dikembangkan oleh saya. Ada kalau dalam bahasa PAI wahyu lah itu. Ilham. Jadi ini. Jadi itu ada dari penyampaian wahyu. Tapi karena bukan nabi ke rasul jadi ilham. Oh jangan ilham Rafiki. Jadi yang menjadi dasar kenapa wahyu itu bisa dijadikan premis dalam konstruk ilmu pengetahuan, karena dasar dari ilmu pengetahuan itu adalah pengalaman sehari-hari. Dan wahyu sebagai normatif yang diamalkan oleh umat Islam sehari-hari berarti sama sekali tidak membuat dia nilainya lebih rendah dari pengalaman-pengalaman lainnya gitu ya. Makanya pertanyaan yang awal dari tadi kan bahas tentang perdebatan tentang objektif. Bahwa Islam itu kan sebenarnya tidak objektif ya, tidak universal. Karena mereka mempermasalahkan hal-hal yang apa ya? Kalau kita persoalkan ya, apa bedanya orang Islam sama non muslim secara kemanusiaan, secara fisiologi nggak ada. Makanya secara kaunia jangan lagi diperdebatkan, nggak ada. Karena memang itu sesuatu yang sudah dikaji secara objektif. Cuma spirit sekularisme yang menggolongkan di situ yang berbeda. Ini laki-laki dan perempuan. Makanya kalau orang Islam itu yang di Arab hancur. Iya Allah. Jadi pengen cari orang Arab saya. Jadi saya Oke, kata penutup ya. Apa yang mana tanggapannya Mbak? Tanggapannya Mbak, oh ya kritik ya. Ada ulama-ulama yang memang mau mengkolaborasikan, yang mau apa tadi? Kayak objektifikasi terus mendapatkan kritik, bagus. Kritik ya kan, dikritik oleh ulama-ulama Indonesia. Iya, seideal itu. Bukan saya, bahasa saya sense, ada knowledge. Itu yang apa? Yang ilmu? Ada ilmu, ada sense. Ilmu itu apa kak? Ilmu itu kan sains. Beda itu. Knowledge pengetahuan. Ada intuisi. Manusia berpikir dan berpengalaman. Iya kak, ada intuisi itu. Jadi kan sebenarnya kritik terhadap Kuntowijoyo itu bagus untuk uji materi kan. Kritikan itu skeptisisme, bukan sinisme. Ya, kritik yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan itu sifatnya skeptis. Hanya untuk ini. Kemarin waktu kan kayak orang bodoh itu apa sih? Apa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang saat menyatakan suatu pernyataan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Jadi skeptisisme terhadap kritik-kritik yang bersifat konseptual itu untuk menguji apakah pernyataan-pernyataan konseptual dan abstraksi-abstraksi yang sudah dikonstruk dalam ini itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Dan apakah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kekanak-kanakan yang tidak bisa membenturkan antara klasifikasi kauniyah, kauliyah dan
humaniora tadi, apakah itu pantas untuk menjadi suatu bentuk pertanyaan? Kita bisa menganalisis sendiri. Kadang karena ada ketidakpahaman tentang suatu konsep, bagaimana kita menjadi apa, kayak ada missing link dengan tentang suatu pemahaman. Iya, missing link ya. Jadi itu semua yang sebenarnya kita harus jawab. Jadi untuk pengilmuan Islam yang dirumuskan oleh Prof. Kunto Wijoyo itu sama sekali tidak berbau hal-hal yang bersifat dekodifikasi, tapi lebih kepada islamisasi pengetahuan dan pengilmuan Islam. Bagaimana kita secara umat Islam harusnya memiliki spirit bagaimana menerjemahkan hal-hal yang tekstual itu ke dalam konteks-konteks sosial kemasyarakatan, khususnya dalam bidang humaniora. Iya, yang paling memungkinkan di situ memang. Nah, masalahnya memang skeptisisme, segala kritik yang dicantumkan, yang dirumuskan, yang dijuruskan kepada konsep ini lebih pada sinisme. Sebenarnya lebih kepada sinisme. Karena memang ada suatu konstruk ilmu pengetahuan barat yang kekal di dalam otak kita, sehingga kita tidak mempermasalahkan. Sama seperti gini. Pada suatu hari adik saya curhat sama ibu, Bu, saya gimana ya kalau sudah lulus kuliah? Saya nggak siap, saya tidak ini, saya tidak itu, saya tidak ini, saya tidak siap, tidak memiliki pekerjaan, tidak apa, saya tidak pandai, dan sebagainya. Itu memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan, konstruk ilmu pengetahuan modern secara kauni loh, rasional dan empirik. Benar. Iya, rasionalnya masuk. Dia benar, dia sadar akan dirinya sendiri, antroposentrismenya dia sadar. Empirismenya dia sadar bahwa dia nggak pintar-pintar banget, dia nggak punya uang, dia nggak punya modal apa-apa. Dia sadar. Secara ilmu pengetahuan, konstruk ilmu pengetahuan, kesadaran ilmu pengetahuan modern masuk. Tapi apakah itu ideal? Soalnya ibu saya bilang, jangan bilang kayak gitu. Kata-katamu itu loh seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Nah, jadi permasalahan tentang pengilmuan Islam itu bukan permasalahan kesadaran rasionalisme atau empirisme, tapi bagaimana nilai-nilai yang menjadi mode of thought. Dari tadi tidak ada yang memperdebatkan mode of thought-nya. Kenapa? Padahal konsep utama yang disenggol oleh pengilmuan mode of thought dan mode inquiry yang menghasilkan mode of knowledge-nya. Justru kita kejebak di dekodifikasi. Ini metodologi fikih yang dipakai. Saat metodologi fikih itu relevan, ini saya tidak permasalahkan. Hanya saja konstruk utama yang ingin disenggol penanaman nilai-nilai secara terselubung. Ini. Iya, dalam hidden kurikulum yang ada pada konstruk ilmu pengetahuan modern itu berdasarkan kepada pragmatisme yang berujung kepada sekularisme yang tidak sesuai dengan spirit kita umat Islam. Makanya makanya tujuan utama dalam Kunto Wijoyo itu adalah menghilangkan sekularisme tadi dengan memberikan tandingan yang namanya integralistik, dengan melakukan kritikan-kritikan terhadap apa yang sudah terjadi dan diakibatkan oleh ilmu pengetahuan modern terhadap dunia pada abad 21 ini, khususnya dalam bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendehumanisasi manusia itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Inilah pengilmuan Islam, konsep dari Prof. Kunto Wijoyo. Kurang lebihnya saya mohon maaf, maupun ada kesalahpahaman dalam mengkonstruksikan ini, karena mau bagaimanapun meskipun ini konsep Kunto Wijoyo, ini juga melalui lisan saya, jadi mungkin ada beberapa miss, atau mungkin kemisan itu menjadi suatu pertimbangan baru. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Udah itu, Pak.